Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kita bersama-sama diberkati lewat ibadah kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita lebih jauh untuk mendengar firman, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami rindu diberkati lewat firman Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau bekerja lewat Roh Kudus-Mu. Kiranya kami rindu firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Kami membuka hati kami untuk kami tujukan sepenuh kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa. Pekerjaan Roh Kudus yang mengerjakan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan segala kerendahan hati kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama diberkati lewat firman Allah. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, saudara, saya memberi satu tema, makna 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menyimak firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pada pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ini ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya
setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana murid Tuhan, yaitu Tabib Lukas. Dia seorang murid Yesus yang menulis tentang 40 hari. Saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, disitulah di mana Tabib Lukas ini, dia menulis tentang peristiwa ini. Di Injil yang lain tidak dituliskan. Hanya di sini Yesus dijelaskan selama 40 hari bahwa Tuhan Yesus dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di situ Yesus dia berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan di sini mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Tentu ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Mengapa saudara? Sebab Tuhan tahu bahwa murid-muridnya telah kehilangan fokus tentang kerajaan Allah. Dan itu sebabnya di sini Tuhan kembali untuk berbicara mengenai kerajaan Allah kepada mereka. Agar mereka kembali lagi untuk fokus. Ya, mempunyai satu tujuan, kehidupan, panggilan rasul-rasul itu kepada kerajaan Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apabila seseorang mati atau manusia mati, maka harapan manusia sebelum dia mati, dia mempunyai tujuan. Tentunya tujuannya adalah dia ingin masuk dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan Allah. Tentu tidak ada yang ingin masuk ke dalam neraka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tentu saudara, Tuhan mempunyai satu tujuan. Ya, di mana tujuan daripada Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di situ kita melihat kedatangan Yesus ke dalam dunia. Maka saudara, Yesus dia memberitakan ya, tentang kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-7, Yesus di sana berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara, jadi ini pertama kali Yesus menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah, yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang kasih Tuhan, jadi tujuan Tuhan itu adalah agar murid-muridnya kembali kepada tujuan panggilan semula untuk menjadi pemberita Injil. Nah, saudara, untuk menyuarakan berita Injil tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita melihat di sini bagaimana Yesus 40 hari dia terus berusaha berulang-ulang untuk mengembalikan bagaimana posisi murid-murid yang sudah tidak lagi fokus kepada kerajaan Allah supaya kembali fokus kepada kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara. Ada dua hal yang kita akan bersama-sama pelajari di sini. Yang pertama adalah apa maksud dari arti 40 hari. Nah, saudara, Allah memakai waktu tersebut sebagai periode, ya, waktu yang sangat penting, yang penting secara rohani. Nah, saudara, Allah hendak mempersiapkan pribadi-pribadi yang Allah mau pakai sesuai dengan tujuan rencananya, saudara. Nah, kita akan melihat satu contoh, ya, bagaimana Allah
menghukum manusia di zaman Nuh. Nah, saudara, di situ kita akan bisa melihat diceritakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Ya, pasal yang ke-7 ayat 12, ayat 13 dan ayat 23. Di sana menjelaskan, saudara, bagaimana di sana Tuhan menghukum manusia di zaman Nuh diawali dengan hujan. Dan hujan ini terus berlangsung selama 40 hari, 40 malam penuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa bayangkan, saudara, hujan selama 40 hari, 40 malam. Maka saudara, manusia di zaman Nuh baru mereka melihat ada air jatuh dari langit. Nah, saudara, mereka tidak tahu bahwa itu merupakan satu hukuman. Karena bukan sehari 2 hari hujan itu, tapi selama 40 hari, 40 malam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di zaman itu, saudara, di mana Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Nah, saudara, tujuannya adalah bahtera itu yang dibangun oleh Nuh, dan disitulah Nuh akan tinggal di dalam bahtera itu. Nah, saudara, ketika Nuh membangun bahtera dan bahtera itu sudah jadi, maka Nuh mengajak orang-orang di zamannya, menawarkan mereka untuk masuk ke dalam bahtera. Tapi justru, saudara, mereka itu menolak. Bahkan mereka mengolok-oloknya. Saudara yang kasih Tuhan, namun kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ayat itu menjelaskan, saudara, bagaimana Nuh, ya, dengan taat dia mengerjakan, ya, membangun bahtera itu bersama-sama dengan keluarganya. Karena apa, saudara? Nuh dia mengerjakan bahtera itu dengan imannya, mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, jadi Nuh begitu luar biasa berupaya keras membangun bahtera itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi di sana. Ketika, saudara, Tuhan menghukum di zaman itu dengan hujan 40 hari, 40 malam. Sehingga di zaman itu manusia mati, saudara, karena air bah. Saudara yang kasih Tuhan, dan saudara, pada akhir zaman ini, Tuhan tidak lagi menghukum manusia, tidak lagi menghukum dunia dengan air bah. Tapi Tuhan akan menghukum dunia ini dengan api. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat, saudara, di dalam surat 2 Petrus, ya, pasal yang ke-3 di sana. Di sana Rasul Petrus menyampaikan, saudara, ya, bagaimana penghukuman, saudara, di akhir zaman nanti. Dikatakan demikian dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, jadi Tuhan akan menghukum bukan lagi dengan air bah. Tapi Tuhan akan menghukum, saudara, dengan api. Saudara, begitu luar biasa. Ya, itu sebabnya saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini. Apa yang saudara persiapkan, apa yang saudara kerjakan pada hari-hari ini sebelum Tuhan menghukum dunia ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus, dia mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, Rasul Paulus di sana berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya, biarlah engkau taat," dikatakan. "Biarlah kamu senantiasa taat, mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Saudara yang kasih Tuhan, inilah di mana, saudara, Rasul Paulus membimbing, mengarahkan jemaat Tuhan agar mereka senantiasa taat,
mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mari, jadilah pribadi-pribadi yang taat seperti Nuh, ya, yang peduli dengan keselamatan keluarganya. Sehingga Nuh dia membangun bahtera yang begitu besar, sehingga keluarganya terselamatkan dari hukuman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, inilah berbicara tentang 40 hari. Saudara, contoh yang berikut. Contoh yang kedua, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, supaya Musa mengutus 12 suku Israel. Ya, dari 12 suku Israel di situ, ya, mereka harus mewakili satu persatu. Jadi seluruhnya ada 12 pengintai dari 12 suku Israel tersebut. Nah, untuk apa saudara? Untuk melihat tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah saudara, Tuhan memberi waktu kepada mereka selama 40 hari mereka mengintai negeri Kanaan itu. Saudara yang kasih Tuhan, lalu apa yang terjadi saudara? Setelah selesai 40 hari mereka mengintai negeri itu, maka pulanglah mereka. Ketika mereka pulang, maka saudara 10 orang menyampaikan satu berita yang tidak baik. Satu berita yang buruk. Dia katakan bahwa negeri itu memang baik. Susu, air, madunya semua baik. Tetapi orang-orangnya seperti raksasa. Kita ini seperti belalang yang kecil-kecil. Nah saudara, akhirnya membuat bangsa Israel tawar hati untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang pengintai yang mempunyai iman yang teguh untuk mereka percaya bisa memasuki tanah Kanaan tersebut. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat Tuhan saudara begitu marah. Ya, 10 pengintai mewakili 10 suku. Mereka tidak mau percaya masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan hukum mereka. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, berputar-putar sampai mayat mereka mati di padang gurun. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi kita bisa melihat bagaimana Alkitab menjelaskan saudara, ya, bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan itu adalah merupakan satu gambar tempat perhentian kekal. Yaitu saudara, kerajaan Allah. Nah, kita akan melihat saudara di dalam surat Ibrani pasal yang keempat. Di sana dijelaskan ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, jadi satu tempat perhentian yaitu tanah Kanaan sorgawi. Di mana saudara Allah telah berfirman dan merupakan satu gambaran untuk saudara dan saya. Kita harus benar-benar mempunyai ketaatan untuk percaya bahwa kita akan mempunyai satu tujuan untuk masuk ke tanah saudara kerajaan Allah, yaitu kerajaan sorga. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita bisa melihat contoh-contoh berbicara tentang 40 hari. Masih banyak contoh-contohnya saudara. Namun kita akan melihat lebih jauh. Yang kedua berbicara tentang hal kerajaan Allah. Kita kembali kepada Kisah Rasul tadi, pasal yang ketiga tadi. Bagaimana saudara dikatakan Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, jika Tuhan berulang-ulang ya, berbicara tentang kerajaan Allah,
kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya itu ingat kembali. Agar murid-muridnya sadar dan paham untuk bisa mengerti. Agar benar-benar tahu ya maksud tujuannya. Saudara, supaya murid-murid ini fokus kembali kepada kerajaan Allah. Begitu juga saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan di zaman akhir. Ya, karena saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen ini, ya saudara, yang tidak lagi fokus ya pada kerajaan Allah. Tidak lagi fokus saudara pengiringannya di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi untuk memfokuskan kepada kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat ada beberapa ayat firman Tuhan menjelaskan ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-13, di sana saudara, Yesus ya, kedatangan orang-orang dan orang-orang itu berkata kepada Yesus. Saya akan baca dalam Lukas pasal 13. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini menjelaskan ya, bagaimana orang-orang di sini bertanya kepada Yesus. Dia katakan, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Nah, saudara, berbicara tentang apa? Tentang keselamatan. Jadi saudara, orang berpikir tentang hidup keselamatan itu. Saudara, Yesus berkata di situ kepada mereka, "Berjuanglah untuk masuk kepada pintu yang sesak itu atau pintu yang sempit itu." Saudara, berbicara keselamatan bukanlah hal yang mudah. Ya. Karena keselamatan itu merupakan satu hal di mana kita harus bersungguh-sungguh. Nah saudara, itu sebabnya Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk kepada pintu yang sesak itu." Nah saudara, arti berjuang menggunakan satu bahasa Yunani, yaitu disebut agonisomai. Agonisomai itu, saudara, mengartikan di mana seseorang dia harus berusaha keras, berupaya, seperti orang yang bertempur, seperti orang yang bertanding. Di sini mengartikan agonisomai. Seperti orang yang bergumul atau seperti orang yang berebut. Nah, kalau kita bisa jabarkan di sini, saudara, arti berjuang ternyata di sana mengartikan seseorang yang berusaha keras. Kalau orang sedang berusaha keras, tentu dia akan fokus. Dia akan fokus dengan sesuatu yang dia sedang usahakan. Di mana seorang dia berupaya, maka dia harus betul-betul mempunyai hati yang fokus. Sama dengan orang-orang yang sedang bertempur, berperang, tujuannya adalah bagaimana dia bisa memenangkan pertempuran itu, peperangan itu. Ya, jadi saudara, sama. Seorang yang bertanding juga, dia harus memenangkan pertandingan itu. Nah saudara, inilah yang disebut berjuanglah. Saudara, Yesus sampaikan hal ini. Nah, kata agonisomai terdapat juga di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar,
dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus di sini menjelaskan sama dengan arti agonisomai, artinya berjuang. Jadi Rasul Paulus menjelaskan tentang kejarlah. Nah saudara, apa yang dikejar, apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan di sini, apa yang direbut di sini. Dan kita perhatikan di situ berbicara tentang di mana kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kasih, ya, kesabaran dan kelembutan. Nah saudara yang kasih Tuhan, ayat ini menjelaskan saudara, ya, bagaimana seorang dia berusaha hidup dengan keadilan. Dia adil terhadap sesamanya, adil terhadap Tuhan. Ya, jadi ini saudara hidup dalam keadilan. Dan dia harus betul-betul mengejar atau berusaha beribadah. Inilah saudara, di mana sesuatu yang harus diusahakan, dipergumulkan, diperbutkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, di situ ada 4 karakter. Kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ini 4 karakter saudara, yaitu yang dimiliki oleh Kristus. Dan saudara, untuk kita bisa memiliki ini, maka hidup kita ini saudara, benar-benar apakah kita menjadi orang yang memiliki kesetiaan? Apakah kita sudah memiliki kasih, ya, kasih yang dari Tuhan? Apakah kita sudah memiliki satu kesabaran? Apakah kita sudah memiliki satu kelembutan? Hal ini saudara yang benar-benar ya hidup ini diarahkan supaya kehidupan kita mempunyai satu tujuan yang jelas untuk kita bisa memiliki kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, yang berikut ya, dalam Lukas pasal 13 yang sama tadi, ayat 29 dan ayat 30. Di situ Yesus dia berkata, ya, Yesus berkata, ada orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saudara, ini perlu kita pikirkan dengan baik. Kenapa Yesus berkata demikian, saudara? Ya. Kita harus benar-benar memahami apa yang dikatakan Tuhan. Kenapa ada orang yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir? Kita sebagai orang-orang percaya kita harus memikirkan ini. Benarkah? Ya, apakah kita ini saudara termasuk di dalamnya? Saudara, apa artinya sebenarnya? Ya, kita akan melihat saudara. Jika saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetaplah berjuang, berusaha, sungguh-sungguh fokus kepada kerajaan Allah. Ya, tetap berfokus kepada kerajaan Allah. Nah saudara, jika saudara hari-hari ini mulai kurang, ya, mulai kurang sungguh-sungguh, artinya tidak lagi bersungguh-sungguh, ya, saudara perlu diingatkan. Saudara perlu disadarkan agar saudara bisa paham, mengerti benar-benar untuk saudara fokus kepada kerajaan Allah. Mengapa saudara? Rasul Paulus berkata dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Ayat ini berkata begini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Ya. Mengapa kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan di sini. Ada jemaat Galatia di sini, Rasul Paulus mengatakan, mengapa kamu menjadi bodoh? Kamu sudah memulai dengan roh, artinya mulai kamu hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus dalam hal-hal yang rohani. Mengapa dikatakan kamu mengakhirinya di dalam daging? Daging ini saudara berbicara tentang hidup lama.
Ya, mengapa kembali lagi kepada satu kehidupan yang lama? Saudara, disinilah ada begitu banyak orang-orang Kristen nanti yang sudah tadinya sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh lagi. Ya, nah saudara di sini diingatkan, yang tadinya hidup rohaninya sudah baik, imannya sudah maju, kesetiaannya sudah sungguh-sungguh, tetapi kembali lagi kepada hidup yang lama. Dan itu sebabnya Tuhan tidak salah berkata, ada orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Sudah yang kasih Tuhan, mari kita mau memahami di sini. Ya, kita belajarkan firman Tuhan, saudara. Kembali lagi, Yesus berulang-ulang selama 40 hari menampakkan dirinya dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dan kita perhatikan di sini firman Allah di sini terus berulang-ulang, saudara, berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, kalau firman Tuhan berbicara berulang-ulang memberitakan kepada saudara dan saya tentang tujuan, yaitu kerajaan Allah, supaya saudara harus kembali fokus ya, untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, pertanyaannya, apakah saudara ya ingin ya menjadi orang yang terdahulu atau mau menjadi orang yang terakhir? Nah, saudara pikirkan. Ya, saudara, kerajaan Allah di sini ya, berbicara juga tentang 10 gadis. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah melalui 10 gadis. 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Saudara tahu, maka dalam kisah itu, dalam perumpamaan itu, ketika mempelai itu datang, mempelai laki-laki datang, maka saudara, yang lebih dulu masuk siapa? 5 darah yang bijaksana, dia masuk ke pesta perjamuan kawin dan pintu ditutup. Lalu 5 darah yang bodoh, mereka ini ketinggalan. Dan sampai di depan pintu dia hanya ketuk-ketuk. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ada suara dari dalam. Dari mana kamu datang? Aku tidak mengenal kamu. Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan di sini, saudara. Ya, 5 darah yang bijaksana inilah yang masuk lebih dulu, saudara. Ya, di dalam pesta perjamuan kawin. Dan 5 darah yang bodoh, mereka inilah yang terakhir. Mereka tidak bisa masuk. Kenapa, saudara? Karena kehidupan kekristennya, saudara, mereka tidak sungguh-sungguh fokus di dalam pengiringannya kepada kerajaan Allah. Itu sebabnya, saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita kembali renungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah tidak lagi fokus pada kerajaan Allah, tidak lagi sungguh-sungguh kepada kerajaan Allah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua, supaya kita kembali lagi untuk agonisomai, untuk berjuang, untuk berusaha, untuk bersungguh-sungguh di dalam iring Yesus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi
masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita sembah Dia, kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, rindukan engkau masuk ke Yerusalem baru sana? Persiapkan dirimu, bersungguh-sungguhlah sekarang dalam iring Tuhan, dalam ikut Tuhan. Karena Tuhan tahu jika engkau bersungguh-sungguh dalam iring Tuhan, engkau akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah,
bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kehadirat-Mu pagi hari ini. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami boleh dibangunkan iman kami. Kami boleh disemangati gairah kami untuk iring Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau melawat murid-murid-Mu. Engkau berbicara berulang-ulang tentang kerajaan Allah kepada murid-murid, supaya murid-murid fokus kembali tentang kerajaan Allah, supaya mereka mempunyai satu tujuan yang pasti tentang kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami yang hidup di akhir zaman ini. Biar kami menjadi umat Tuhan yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh setia, yang sungguh-sungguh untuk iring Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya dunia ini akan dihukum oleh api dan binasa. Itu sebabnya Tuhan, biar kami menjadi umat-umat-Mu yang senantiasa taat akan firman-Mu, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa di sorga. Biar Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami melakukan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami seperti 5 darah yang bijaksana masuk di dalam perjamuan kawin, pesta domba, anak domba Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan pertolongan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati.